Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Eza Gusti, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai return dan risiko portofolio. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Amalia Rizky Ramadhani dengan NIM 2008 1030 1089 dan rekan saya Marcella Zalianti dengan NIM 2008 1030 1153. Next. Topik yang akan kami bahas yaitu ada return portofolio, risiko portofolio, risiko total, dan diversifikasi. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi return portofolio. Sebelumnya kita harus mengetahui ya bahwasanya return portofolio ini merupakan rata-rata terbimbang return dari return seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi, risiko portofolio ini tidak harus sama dengan rata-rata terbimbang risiko-risiko dari seluruh sekuritas tunggal. Bahkan, risiko portofolio ini bisa lebih kecil dibanding rata-rata terbimbang risiko masing-masing sekuritas tunggal. Return portofolio sendiri ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada return realisasian portofolio. Bahwasanya return realisasian portofolio ini adalah rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Untuk mengetahui return realisasian portofolio ini digunakan rumus RT sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung WI dikali RI, di mana WI ini menunjukkan porsi dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio, sedangkan RI ini menunjukkan return realisasian dari sekuritas I. Untuk contoh yang kedua, yaitu return ekspektasian portofolio. Return ekspektasian portofolio ini diartikan sebagai rata-rata tertimbang dari return ekspektasian masing-masing sekuritas tunggal dalam portofolio tersebut. Untuk mencari return ekspektasian ini digunakan rumus ERT sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung WI dikali RI. Nah, di sini juga sudah ada contoh soal mengenai return ekspektasian portofolio itu. Suatu portofolio ini terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing sepertiga bagian. Return yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15%, sekuritas kedua 18%, dan sekuritas ketiga sebesar 21%. Besarnya return ekspektasi portofolio adalah ERT sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan N dalam kurung WI dikali ERI sama dengan 1/3 dikali 15%. Nah, 1/3 ini diperoleh dari porsi sekuritasnya, yaitu ini, sepertiga bagian. Kemudian dikali 15%, 15% ini diperoleh dari sekuritas pertamanya. Lalu ditambahkan dengan 1/3 dikali 18%, ditambah 1/3 dikali 21%. Nanti jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai sebesar 18%. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai risiko portofolio. Risiko portofolio ini merupakan kebalikan dari return portofolio, di mana risiko portofolio ini tidak merupakan rata-rata tertimbang return dari return seluruh risiko sekuritas tunggal. Bahkan risiko portofolio ini mungkin dapat lebih kecil dibanding dengan risiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Risiko portofolio sendiri ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian.
Yang pertama ada portofolio dengan dua aktiva, dan yang kedua portofolio dengan banyak aktiva. Portofolio dengan dua aktiva ini juga terbagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama kovarian dengan cara probabilitas, yang kedua kovarian menggunakan data historis, serta yang ketiga koefisien korelasi. Pada bagian portofolio dengan dua aktiva ini dimisalkan portofolio terdiri dari dua aktiva, yaitu sekuritas A dan B. Maka return realisasi yang berturut-turut adalah RA dan RB. Jadi dalam menentukan return portofolio realisasi ini diperlukan rumus RP sama dengan dalam kurung A dikali RA ditambah dalam kurung B dikali RB. Kemudian dalam mencari return portofolio ekspektasian ini juga diperlukan rumus ERP sama dengan E dalam kurung A dikali RA ditambah E dalam kurung B dikali RB. Nah, dalam mengukur resiko ini dapat menggunakan deviasi standar atau juga bisa menggunakan varian, di mana varian ini merupakan kuadrat dari deviasi standar. Maka rumus untuk varian return portofolio yang merupakan risiko portofolio adalah varian RP sama dengan deviasi standar P kuadrat sama dengan E dalam kurung RP dikurangi RP dikuadratkan. Nah, jika disubstitusikan pada return portofolio ini, kedua ini, maka persamaan varian return ini akan menjadi varian RP sama dengan deviasi standar P kuadrat sama dengan A kuadrat dikali varian RA ditambah B dikali varian RB ditambah 2 dikali A dikali B dikali kovarian, R. Ditambah 2 dikali A dikali B dikali kovarian dalam kurung RA, RB. Untuk contoh yang pertama mengenai kovarian dengan cara probabilitas. Dalam kovarian dengan cara probabilitas ini digunakan rumus kov dalam kurung RA, RB sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dalam kurung RAI dikurangi ERA, kemudian dikali dalam kurung RBI dikurangi ERB, nanti hasilnya dikalikan dengan PI. Di sini sudah terlihat bahwa ada tabel, di mana tabel ini memiliki 5 periode, yang pada return ekspektasian saham A sebesar 0,15, return ekspektasian saham B sebesar 0,15. Kedua hasil ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, di mana return ekspektasian A ini diperoleh dari dalam kurung RA1. RA1 ini menunjukkan return saham yang pertama, periode pertama, yaitu 0,55. Kemudian dikali P1, P1 ini menunjukkan probabilitas pada periode pertama, yakni 0,15. Jadi 0,5 dikali dengan 0,15. Kemudian ditambah dengan RA2, yakni return saham A yang kedua, sebesar minus 0,12 dikali P2, yaitu 0,20. Begitu seterusnya hingga sampai periode yang terakhir, yaitu periode kelima. Nanti jika sudah semua lalu dihasilkan, maka hasilnya akan 0,15. Begitu pula dengan rumus return ekspektasian saham B. Rumusnya juga sama dengan return ekspektasian saham A, nanti hasilnya akan ketemu sebesar 0,15. Kemudian di sini juga tertera bahwa varian return saham A ini sebesar 0,078. Sedangkan varian return saham B juga sebesar 0,078. Nah, kedua ini juga sama diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yakni dalam kurung RA1 dikurangi ERAI. Nah, RA1 ini menunjukkan return saham yang pertama sebesar 0,55 dikurangi ERAI, yaitu return ekspektasian saham A sebesar 0,15. Nanti ini jika sudah dikurang, dikuadratkan, kemudian dikali dengan P1.
P1 ini merupakan probabilitas pada periode pertama, yakni 0,15. Jika sudah, kemudian ditambah dengan dalam kurung RA2 dikurangi ERA1 dikuadratkan. RA2 ini merupakan return saham yang kedua, sebesar minus 0,12. Dikurangi ERAI ini merupakan return ekspektasi saham A sebesar 0,15. Nanti jika sudah dikurang, dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitas pada periode kedua sebesar 0,20. Begitu juga seterusnya sampai dengan periode yang terakhir, yaitu periode yang kelima. Nanti jika sudah semua dijumlahkan, maka hasilnya akan ketemu 0,078. Untuk mencari varian return saham B juga sama ya seperti varian return saham A, nanti hasilnya akan ketemu 0,078. Kemudian yang terakhir mengenai kovarian RA, RB. Ini diperoleh dengan menggunakan rumus dalam kurung RA1 dikurangi ERAI, kemudian dikali dalam kurung RB1 dikurangi RB1 dikali dengan P1. Nah, RA1 ini dari return saham A periode pertama 0,55. Kemudian dikurangi ERAI sebesar 0,15. Nanti ini dikurang, kemudian dikali dengan dalam kurung RB1. RB1 ini diperoleh dari return saham B yang periode pertama sebesar minus 0,25. Kemudian dikurangi dengan ERB1. ERB1 merupakan return ekspektasian saham B sebesar 0,15. Nah, jika sudah, kemudian dikali dengan P1. P1 merupakan probabilitas periode pertama sebesar 0,15. Ketiga nilai ini kemudian dihasilkan, kemudian ditambah dengan yang kedua. Yang kedua ini RA2 dikurangi ERAI. Kemudian dikali dengan RB2 dikurangi ERBI dikali dengan P2. RA2 ini return saham A yang kedua minus 0,12 dikurangi ERAI sebesar 0,15. Kemudian dikali RB2. RB2 ini sebesar return saham B yang kedua sebesar 0,42. 0,42. Nah, jika sudah dikali dengan P2. P2 ini merupakan probabilitas periode kedua sebesar 0,20. Begitu seterusnya sampai periode yang terakhir, yaitu periode kelima. Nanti jika sudah dijumlahkan, maka hasil akhirnya diketahui sebesar minus 0,078. Selanjutnya ada kovarian menggunakan data historis. Untuk mencari kovarian menggunakan data historis ini diperlukan rumus kov dalam kurung RA, RB sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Dalam kurung RAI dikurangi ERA dikali RBI dikurangi ERB dibagi N. N ini merupakan banyaknya periode. Di sini juga sudah terlihat ya bahwa di dalam tabel terdiri dari 3 periode, di mana masing-masing return ekspektasi saham A-nya sebesar 0,10 dan return ekspektasi saham B-nya sebesar 0,10. Kedua nilai ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yakni menjumlahkan seluruh return sahamnya, kemudian dibagi dengan banyaknya periode, di mana untuk mencari return ekspektasi saham A 0,25 ditambah 0,10 ditambah minus 0,05, kemudian hasilnya dibagi 3, yang akan menghasilkan nilai sebesar 0,10. Begitu pula dengan return ekspektasi saham B, diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yakni
minus 0,05 ditambah 0,10, kemudian ditambah 0,25. Nanti hasilnya ini dibagi dengan banyaknya periode sebesar, banyaknya periode, yaitu 3 periode. Nanti jika semuanya telah dijumlahkan, maka hasilnya akan sebesar 0,10. Kemudian di sini juga terlihat ada varian A sebesar 0,023 dan varian B sebesar 0,023. Nah, kedua ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yakni menjumlahkan seluruh variannya, kemudian dibagi dengan banyaknya periode dikurangi 1. Mengapa dikurangi 1? Karena sampel yang sebagai contohnya ini hanya datanya itu kecil. Jika datanya melebihi dari 30, maka tidak perlu dikurangi 1. Nanti hasilnya ini, jika sudah, hasilnya akan sebesar 0,023. Kemudian varian B juga sama, hasilnya 0,023. Kemudian yang terakhir ada kovarian A, B, sama dengan minus 0,023 ditambah 0,000 dikurangi 0,023, nanti hasilnya dibagi 3 dikurangi 1. Akan menghasilkan sebesar minus 0,023. Oke, materi yang selanjutnya mengenai koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Untuk mencari koefisien korelasi ini, menggunakan rumus RAB sama dengan PAB sama dengan COV dalam kurung RA, RB dibagi kovarian A dikali kovarian B. Pada koefisien korelasi ini terdiri dari 3 nilai, yang mana nilai dengan plus 1 ini menunjukkan korelasi yang positif sempurna, sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Dan nilai minus 1 menunjukkan korelasinya bersifat negatif sempurna. Di sini ada contoh soal ya. Di dalam tabel terlihat ada 5 periode. Di sini terlihat bahwa return ekspektasian saham A sebesar 0,070, return ekspektasian saham B sebesar 0,060, dan return ekspektasian portofolio sebesar 0,065. Nah, ketiga nilai ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu menjumlahkan seluruh return sahamnya, nanti hasilnya dibagi dengan banyaknya periode, yaitu 0,050 ditambah 0,060 ditambah 0,070 ditambah 0,080 ditambah 0,090, nanti hasilnya dibagi 5 yang menghasilkan 0,070. Return ekspektasian saham B dan return ekspektasian portofolio juga menggunakan rumus yang sama seperti return ekspektasian saham A. Kemudian di sini ada yang namanya standar deviasi, di mana standar deviasi bagian saham A sebesar 0,01581, standar deviasi saham B sebesar 0,010, dan standar deviasi portofolio sebesar 0,0079. Ketiga ini diperoleh juga dengan menggunakan rumus yang sama, yakni dengan 0,050 dikurangi 0,070 dikuadratkan. Nah, 0,050 ini merupakan return sahamnya yang pertama, sedangkan 0,070 ini diperoleh dari return ekspektasinya. Kemudian jika sudah ditambahkan dengan
0,060 dikurangi 0,070 dikuadratkan. Begitupun seterusnya hingga nanti jika sudah dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 5 dikurangi 1, hasilnya nanti dikuadratkan dengan kuadrat setengah. Nanti hasilnya sebesar 0,01581. Untuk mencari standar deviasi B dan standar deviasi portofolio, caranya sama seperti standar deviasi saham A. Kemudian yang selanjutnya mengenai varian. Di sini terlihat bahwa varian pada saham A sebesar 0,00025, sedangkan varian saham B sebesar 0,00010. Kemudian pada varian portofolio sebesar 0,0000625. Hasil ketiganya ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang sama, yakni hanya dengan menguadratkan nilai standar deviasinya masing-masing. Jika mencari varian A, maka hanya mengkuadratkan 0,01581 menghasilkan 0,00025. Varian RB juga sama, dengan hanya menguadratkan 0,010, maka diketahui hasil sebesar 0,00010. Dan untuk varian portofolio juga sama, hanya menguadratkan 0,0079, yakni menghasilkan nilai sebesar 0,0000625. Kemudian di sini ada yang namanya kovarian. Diketahui kovarian saham A sebesar 0,2259, kovarian saham B sebesar 0,1667, dan kovarian portofolio sebesar 0,1216. Untuk mencari nilai kovarian ini hanya dengan menggunakan rumus standar deviasinya dibagi dengan return ekspektasian. Jika mencari kovarian A, maka hanya membagi nilai 0,01581 dibagi 0,070 yang menghasilkan 0,2259. Kemudian untuk mencari kovarian B juga sama, hanya perlu untuk membagi 0,010 dibagi 0,060 yang menghasilkan 0,1667. Dan kovarian P-nya juga sama, hanya membagi 0,0079 dibagi dengan 0,665. Nanti menghasilkan nilai sebesar 0,1216. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada contoh 8.6. Menggunakan rumus 8 garis 4. Di sini itu contohnya juga sama seperti pada contoh sebelumnya, yaitu RA atau return saham A dan RB itu return saham B dengan 5 periode. Periode 1, RA 0,050 dan RB 0,070. Periode 2, 0,060 dan RB 0,050. Periode 3, 0,070 dan RB 0,060. Periode 4, 0,080 dengan RB 0,070 dan periode kelima 0,090 dan RB 0,050. Dalam contoh 8.5 juga telah diketahui hasil varian return saham A sebesar 0,00025 dan varian return saham B sebesar 0,00010. Next. Selanjutnya untuk menghitung risiko portofolio kovarian return saham A dan B harus dihitung terlebih dahulu. Yaitu pertama kita mencari ekspektasi return-nya, yaitu dengan cara RA dibagi dengan jumlah RA dibagi dengan jumlah periodenya, yaitu pada ekspektasi return saham A menghasilkan 0,070 dan ekspektasi return saham B menghasilkan 0,60. Kemudian kovarian saham A dan saham B yaitu dengan cara
return saham A periode 1 dikurangi dengan ekspektasi return dikali dengan return saham B periode 1 dikurangi dengan ekspektasi return ditambah dengan return saham A dikurangi ekspektasi return pada periode kedua, terus dikalikan dengan return saham B periode kedua dikurangi dengan ekspektasi return. Begitupun sampai ke periode kelima. Kemudian dibagi dengan 5 dikurangi 1. Kenapa 5 dikurangi 1? Karena kita menggunakan observasi kecil. Hingga ketika dijumlahkan hasilnya yaitu min 0,0002 ditambah 0,0001 ditambah 0 ditambah 0,0001 dikurangi 0,0002 dibagi 4 menghasilkan min 0,0005. Untuk portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B, maka risiko portofolio yang dihitung dengan rumus 8 garis 4 sebagai berikut. Dalam contoh 8.5 tadi telah diketahui hasil varian return saham A sebesar 0,00025 dan varian return saham B 0,00010. Maka varian portofolionya yaitu A kuadrat, di mana A ini itu proporsinya saham A dikali dengan varian return saham A ditambah B kuadrat dikali varian return saham B ditambah 2 dikali A dikali B dikali kovarian RAB. Kemudian kita masukkan tadi itu 50% kalau didesimalkan 0,5 kuadrat, kemudian dikali 0,00025 ditambah 0,5 kuadrat dikali 0,0001 ditambah dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali min 0,00005. Maka hasilnya yaitu 0,000625. Next. Kemudian besarnya penurunan risiko akibat diversifikasi tergantung dari besarnya korelasi return A dan return saham B. Dapat dicari dengan kovarian return saham A dan return saham B dibagi dengan varian saham A dan saham B. Kovariannya tadi min 0,00005 dibagi dengan 0,01581 dikali dengan 0,010. Maka hasilnya yaitu minus 0,3163. Jika korelasi A dan B positif sempurna atau plus 1, maka risiko portofolio tertimbang adalah rata-rata tertimbang risiko individualnya, yaitu sebesar 0,5 dikali dengan 0,00025 ditambah 0,5 dikali dengan 0,0001 sama dengan 0,0000175. Jika korelasi negatif sempurna, maka varian return-nya sama dengan 0. Untuk korelasi sebesar minus 0,3163, risiko portofolionya seharusnya adalah sebesar 0,000875 dikurangi dengan 0,3163 dikali dengan 0,000875 sama dengan 0,0006, yaitu mendekati dengan hasil varian portofolio yang telah kita hitung tadi sebesar 0,000625. 0,00875 itu didapat dari mana? Yaitu dari pembagian atau titik tengah antara 0 dengan 0,000175. Terus besarnya penurunan risiko rata-rata akibat pembuatan portofolio saham A dan B yaitu 0,000175 dikurangi dengan 0,000625 sama dengan 0,0001125 atau sebesar 0,000
0,1125 dibagi dengan 0,000175 sama dengan 0,6428 sama dengan 64,9%. Next. Selanjutnya ada portofolio dengan banyak aktiva. Banyak aktiva di sini itu bisa disebut dari 3, 4, atau selanjutnya. Di sini kami akan mencontohkan rumus menggunakan 3 aktiva, yaitu varian return sama dengan W1 kuadrat ditambah dengan varian 1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah varian 2 kuadrat ditambah W3 kuadrat ditambah varian 3 kuadrat. Ditambah 2 dikali W1 kali W2 dikali 2W1 dikali W3 dikali kovarian 13 ditambah 2 dikali W2 dikali W3 dikali kovarian 23. Atau bisa disimpulkan yaitu return variannya yaitu proporsi varian ditambah dengan proporsi kovarian. Jika kita menggunakan matriks bisa digambarkan seperti yang pada PPT, yaitu W1, W2, W3 nantinya akan dikalikan dengan kovarian 11, kovarian 12, kovarian 13, kovarian 21, kovarian 22, kovarian 23, kovarian 31, dan kovarian 32, serta kovarian 33. Kemudian juga akan dikalikan dengan W1, W2, dan W3. Next. Selanjutnya yaitu rumus ketika aktivanya lebih dari 3 atau ke N, yaitu varian return-nya sama dengan W1 kuadrat ditambah varian 1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah varian 2 kuadrat ditambah W3 kuadrat ditambah varian 3 kuadrat ditambah titik ditambah WN kuadrat ditambah varian N kuadrat. Kemudian ditambah 2 W1 dikali W2 dikali kovarian 12 ditambah 2 W1 dikali W3 dikali kovarian 13 ditambah titik ditambah 2W1 dikali WN dikali kovarian 1N ditambah titik ditambah 2WN-1 dikali WN dikali kovarian N-1 kali N. Atau kalau kita lebih ringkas lagi, rumusnya yaitu varian return sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, WI kuadrat ditambah varian I kuadrat ditambah sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan J, WI dikali WJ dikali kovarian IJ. Atau kalau kita ringkas lagi, yaitu varian return sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1, WI dikali WJ dikali kovarian IJ. Next. Selanjutnya rumus 8.7. Rumus ini menggunakan rumus 8-13. Suatu portofolio terdiri dari 3 sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50%, masing-masing untuk sekuritas pertama, kedua, dan ketiga. Varian dan kovarian return dari saham dari sekuritas-sekuritas ini ditunjukkan oleh matriks varian kovarian berikut. Di sini sudah diketahui varian kovariannya masing-masing. Kovarian 11, kovarian 12,
varian kovarian 13, varian kovarian 21, varian kovarian 22, varian kovarian 23, varian kovarian 31, varian kovarian 32, dan varian kovariannya 33. Nah, ketika kita mencari varian returnnya sama dengan W1, W1 ini 20%, dikali dengan W1, 20%, dikalikan dengan varian kovarian 11, masukin 0,2. Begitu juga dengan W1 dikali W2 dikali varian kovarian 12 ditambah W1 dikali W3 dikali varian kovarian 13 ditambah W2 dikali W1 dikali varian kovarian 21 ditambah W2 dikali W2 dikali varian kovarian 22 ditambah W2 dikali W3 dikali varian kovarian 23 ditambah W3 dikali W1 dikali varian kovarian 31 ditambah W3 dikali W2 dikali varian kovarian 32 ditambah W3 dikali W3 dikali varian kovarian 33. Maka diketahui hasilnya yaitu sebesar 0,0615. Nah, kita memasuki contoh 8.8 dengan soal yang sama, tetapi kita di sini menggunakan matriks. Ketika kita menggunakan matriks, maka di sini ini W-nya, di sini ini varian kovarian, dan di sini itu W-nya juga. Maka pertama kita kalikan 0,02 dikalikan 0,02, 0,3 dikalikan 0,3 dikalikan 0,5 dikalikan 0,15. Kemudian 0,2 dikalikan 0,3, kemudian 0,3 dikalikan 0,5, 0,5 dikalikan minus 0,25, 0,5 dikalikan dengan 0,15, 0,5 dikalikan minus 0,25, 0,5 dikalikan 0,07. Maka hasilnya diketahui 0,205, 0,085 minus 0,010, kemudian dikalikan dengan 0,2, 0,3, dan 0,5. Hasilnya yaitu 0,041 ditambah 0,0255 dikurangi dengan 0,005. Hasilnya yaitu 0,0615. Hasilnya sama seperti cara sebelumnya. Selanjutnya ada contoh 8.9. Tabel berikut ini berisi informasi deviasi standar dan koefisien korelasi untuk 4 buah sekuritas yang mempunyai proporsi 10%, 20%, 30%, dan 40% berturut-turut untuk sekuritas 1, 2, 3, dan 4 dalam portofolio. Ini deviasi standarnya dan ini korelasinya. Nah, proporsi ini ditandai dengan W. Jadi ketika kita masukkan ke dalam rumus varian return sama dengan W1 dikali W1 dikali R11 dikali deviasi standar 1 dikali deviasi standar 1 ditambah W2 dikali W2 dikali R22 dikali deviasi standar 2 dikali deviasi standar 2 ditambah W3 dikali W3 dikali R33 dikali deviasi standar 3 dikali deviasi standar 3 ditambah W4 dikali W4 dikali R44 dikali deviasi standar 4 dikali deviasi standar 4 ditambah W1 dikali W2 dikali R12 dikali deviasi standar 1 dikali deviasi standar 2 ditambah W1 dikali W3 dikali R13 dikali deviasi standar 1 dikali deviasi standar 3 ditambah W1 dikali W4
dikali R 14 dikali deviasi standar 1 dikali deviasi standar 4 ditambah W2 dikali W3 dikali R23 dikali deviasi standar 2 dikali deviasi standar 3 ditambah W2 dikali W4 dikali R24 dikali deviasi standar 2 dikali deviasi standar 4 ditambah W3 dikali W4 dikali R34 dikali deviasi standar 3 dikali deviasi standar 4 ditambah W2 dikali W1 dikali R21 dikali deviasi standar 2 dikali deviasi standar 1 ditambah W3 dikali W1 dikali R31 dikali deviasi standar 3 dikali deviasi standar 1 ditambah W4 dikali W1 dikali R41 dikali deviasi standar 4 dikali deviasi standar 1 ditambah W3 dikali W2 dikali R32 dikali deviasi standar 3 dikali deviasi standar 2 ditambah W4 dikali W2 dikali R42 dikali deviasi standar 4 dikali deviasi standar 2 ditambah W4 dikali W3 dikali R43 dikali deviasi standar 4 dikali deviasi standar 3. Maka ketika kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus tadi, dapat diketahui hasilnya yaitu 0,00335. Selanjutnya ada risiko total. Risiko total atau total risk merupakan penjumlahan dari diversible dan non-diversible risk. Jadi rumusnya risiko total sama dengan risiko dapat didiversifikasi ditambah risiko tidak dapat didiversifikasi. Atau risiko total sama dengan risiko perusahaan ditambah risiko pasar. Atau risiko total sama dengan risiko tidak sistemik ditambah risiko sistemik. Atau risiko total sama dengan risiko spesifik atau unik ditambah risiko umum. Nah, risiko dapat didiversifikasi ini contohnya pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil, dan lain sebagainya. Dan kalau risiko tidak dapat didiversifikasi, itu contohnya itu seperti inflasi dan resesi. Nah, pada gambar di PPT ini menunjukkan apabila jumlah saham semakin banyak, maka risiko yang akan ditanggung itu juga akan semakin rendah. Selanjutnya ada diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi merupakan strategi atau langkah untuk meminimalkan kerugian atau risiko serta memaksimalkan keuntungan bagi investor. Adapun diversifikasi dengan banyak aktiva, yaitu rumusnya deviasi standar dibagi akar jumlah sekuritas. Di sini ada contohnya, misalnya suatu portofolio berisi dengan 102 sekuritas yang mempunyai deviasi standar yang sama sebesar 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya. Risiko portofolio ini sebesar, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, 0,25 dibagi akar 100, sama dengan 0,025. Diversifikasi dibagi menjadi dua cara, yaitu diversifikasi secara random dan diversifikasi secara Markowitz. Diversifikasi secara random merupakan pembentukan portofolio dengan sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan, seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri. Investor hanya memilih sekuritas secara acak. Selanjutnya ada diversifikasi secara Markowitz. Misalnya terdapat N sekuritas di dalam portofolio dengan proporsi yang sama untuk masing-masing sekuritas sebesar WI. Besarnya WI ini adalah 1/N. Misalnya N adalah 4 sekuritas, maka proporsi tiap-tiap sekuritas adalah 1/4 atau 25%. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumus varian portofolio adalah sama dengan
sigma N di mana I sama dengan 1, sigma N di mana J sama dengan 1, WI dikali WJ dikali kovarian IJ. Dengan mensubstitusikan WI sama dengan WJ sama dengan 1 per N, maka besarnya varian portofolionya adalah sama dengan sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1, 1 per N dikali 1 per N dikali kovarian IJ, sama dengan 1 per N kuadrat, sigma N, I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1 dikali kovarian IJ. Jadi ketika kita jabarkan lagi, yaitu sama dengan 1 per N kuadrat, sigma N, di mana I sama dengan 1, kovarian II, ditambah 1 per N kuadrat, sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan J, dikali kovarian IJ. Misalnya varian terbesar untuk tiap-tiap aktiva kovarian II adalah T, maka rumus varian portofolionya menjadi 1 per N kuadrat, sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali T, ditambah 1 per N kuadrat, sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan J, dikali kovarian IJ, sama dengan 1 per N kuadrat dikali T dikali N ditambah 1 per N kuadrat, sigma N, di mana I sama dengan 1, sigma N, di mana J sama dengan 1, I tidak sama dengan J, dikali kovarian IJ, sama dengan T per N, ditambah 1 per N kuadrat, sigma N, I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, di mana I tidak sama dengan J, dikali kovarian IJ. Misal, nilai rata-rata dari kovarian adalah rata-rata kovarian IJ dan jumlah dari kovarian adalah sebanyak N-1 kali N atau N kuadrat min N2, maka total nilai semua kovarian adalah sebesar N kuadrat min N dikali rata-rata kovarian IJ. Maka rumus varian portofolionya menjadi T per N ditambah 1 per N kuadrat dikali N kuadrat min N dikali rata-rata kovarian IJ. Sama dengan T per N ditambah N kuadrat per N kuadrat dikali rata-rata kovarian IJ dikurangi N per N kuadrat dikali rata-rata kovarian IJ. Sama dengan T per N ditambah rata-rata kovarian IJ dikurangi 1 per N dikali rata-rata kovarian IJ. Disertifikasi dapat ditunjukkan dengan jumlah aktiva yang besar di dalam portofolio. Jumlah aktiva yang besar ini dapat ditunjukkan dengan nilai N yang mendekati limit tak berhingga. Limit varian portofolio N mendekati tak berhingga sama dengan limit N mendekati tak berhingga T per N ditambah rata-rata kovarian IJ dikurangi 1 per N dikali rata-rata kovarian IJ. Secara keseluruhan, untuk N mendekati tak berhingga, risiko portofolionya adalah limit varian portofolio N mendekati tak berhingga sama dengan rata-rata kovarian IJ. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.